Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hidrologi dan hidrogeologi. Kali ini di pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang limpasan. Nah, bagian pertama limpasan ini akan kita bahas beberapa hal, dan yang belum sempat dibahas akan kita bahas di pertemuan berikutnya di limpasan yang kedua. Limpasan itu bahasa Inggrisnya runoff atau surface runoff, ya. Tapi kalau secara umum kita hanya bilangnya runoff. Nah, kalau intensitas hujan yang jatuh di suatu das melebihi kapasitas infiltrasi, jadi setelah infiltrasinya penuh dalam tanah, maka nggak akan masuk lagi air ke dalam tanah, tapi dia akan mengalir, mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah. Ya. Nah, ketika cekungan-cekungan tersebut penuh, dia akan meluap dan mengalir atau melimpas di atas permukaan tanah. Kalau limpasan permukaan, ingat ya, limpasan itu semua, tapi kalau limpasan permukaan itu berarti yang hanya di atas permukaan atau surface runoff. Itu adalah air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan lahan yang akan masuk ke parit-parit dan selokan-selokan, kemudian bergabung menjadi anak sungai dan akhirnya menjadi aliran sungai. Di daerah pegunungan atau bagian hulu, limpasan permukaan dapat masuk ke sungai dengan cepat sehingga bisa menyebabkan debit sungai meningkat dengan cepat juga, ya. Nah, kalau debit sungai itu lebih besar daripada kapasitas sungai untuk mengalirkan debit, maka akan terjadi luapan dari tebing sungai sehingga terjadilah banjir. Di das bagian hulu, kalau kemiringan lahan dan kemiringan sungainya besar atau di suatu das yang kecil, maka kenaikan debit banjir itu bisa terjadi dengan cepat, ya. Tapi kalau sungai-sungai besar, kenaikan debitnya terjadi lebih lambat untuk mencapai debit puncak karena dia punya luasan yang lebih besar untuk menampung air hujan, ya. Nah, beberapa variabel yang ditinjau dalam analisis banjir adalah volume banjirnya berapa, debit puncaknya berapa, tinggi genangannya berapa, lama genangannya berapa, dan kecepatan alirannya berapa. Beberapa variabel tersebut saling terkait. Misalnya, tinggi dan luas daerah genangan tergantung pada debit puncak dan luas tampang lintang sungai. Kita lihat di gambar 6.1. Ini adalah debit sungai Bengawan Solo. Ini adalah gambar hidrograf, ya. Hidrograf debit harian. Ingat, sumbu X-nya itu waktu dan sumbu Y-nya adalah debit kalau hidrograf. Kita bisa lihat misalnya di bulan ini tahun 94, ya, di bulan Januari segini debit banjir, kemudian naik sedikit, sempat menurun, naik lagi, turun lagi, sehingga dari sepanjang tahun 1994 debit puncaknya di mana terjadi? Di sini, ya. Debit minimumnya berapa? Debit paling kecil. Debit paling kecilnya di sini. Nggak kelihatan berapa. Harus kita lihat tabelnya nih. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa variasi debit sungai Bengawan Solo antara musim penghujan dan kemarau sangat besar. Di sini kita bisa lihat ini musim hujan. Di sini musim kemarau. Perbedaannya sangat besar. Bayangkan ini ketika banjir ini hampir 2000 meter kubik per detik, ya. Nah, ternyata ini 1914 meter kubik per detik. Sementara debit minimumnya di sini paling bawah itu adalah 1,5 meter kubik per detik. Nah, sangat jauh ini. Nah, variasi debit yang sangat besar tersebut terjadi kenapa? Karena kondisi dasnya tidak baik. Misalnya, persentase luas hutannya kecil, banyak lahan gundul, banyak pemukiman, sehingga sebagian besar air hujan yang jatuh di das menjadi limpasan permukaan. Dengan mengetahui data debit dan data hujan di stasiun-stasiun penakar hujan yang berpengaruh pada das yang ditinjau, maka kita bisa mencari hubungan antara hujan yang jatuh dan debit yang terjadi. Pengalih ragaman atau konversi data hujan menjadi debit bisa dibedakan jadi dua. Untuk debit banjir, konversinya dapat dilakukan dengan menggunakan metode rasional, metode empiris, atau hidrograf satuan sintetis. Ini metode Snyder, metode Gamma 1, Nakayasu, dan sebagainya. Untuk debit rendah dapat dilakukan dengan metode regresi, metode Mock, metode Tangki, dan sebagainya.
Nah, di sini analisis debit puncak dengan memperkirakan debit aliran berdasarkan data hujan kita gunakan dua cara. Nah, di sini ini maksudnya dalam mata kuliah ini ya. Di luar mata kuliah ini, di luar mata kuliah kita ini itu banyak nih metode-metode lainnya ya. Metode rasional yang pertama itu kita gunakan pada das yang kecil, misalnya untuk perencanaan sistem drainase kota. Yang kedua, analisis hidrograf digunakan untuk das yang besar atau das yang sedang. Limpasan itu bisa dinyatakan dalam volume atau debit. Ingat satuannya beda. Kalau volume mungkin meter kubik, kalau debit meter kubik per second atau per jam. Dalam hidrologi sering limpasan dinyatakan dalam satuan kedalaman. Nah, bisa juga dalam kedalaman. Ya, karena parameter-parameter hidrologi yang lain itu sering dinyatakan dalam kedalaman. Misalnya hujan dalam mm, ya kan, evaporasi dalam mm. Maka limpasan juga kadang-kadang nanti dalam mm. Nah, kalau kamu mau tahu debitnya, gimana caranya? Hal ini dilakukan dengan membagi volume limpasan dengan luas das untuk memperoleh kedalaman limpasan, ya, yang terdistribusi pada seluruh das. Q atau dalam kedalaman adalah volume per luas. Oke, volume banjirnya berapa dibagi luas area yang terkena banjir. Oke, selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan. Terbagi dua, yaitu faktor hujannya sendiri dan yang kedua adalah faktor daerah aliran sungai. Kalau faktor hujan itu intensitas hujan, durasi hujan, kemudian bila intensitas hujan itu lebih besar daripada kapasitas infiltrasi dan juga distribusi curah hujan. Kalau faktor das, tata guna lahannya gimana atau land use, topografi, jenis tanah, dan kelembapan tanah. Limpasan itu kan secara umum, tapi kalau dibagi lagi, limpasan itu ada tiga. Yang pertama adalah aliran permukaan atau aliran langsung, surface flow atau direct runoff atau surface runoff. Itu bagian dari air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan tanah. Aliran permukaan ini dapat terkonsentrasi menuju sungai dalam waktu yang singkat, sehingga aliran permukaan adalah penyebab utama terjadinya banjir. Yang kedua adalah aliran antara atau interflow. Aliran dalam arah lateral yang terjadi di bawah permukaan tanah. Lateral itu artinya horizontal, ya. Jadi kalau interflow, air hujannya masuk dulu, terinfiltrasi, baru mengalir di bawah permukaan tanah. Oke. Jadi proses aliran ini lebih lambat daripada aliran permukaan, tingkat kelambatannya beberapa jam sampai beberapa hari. Yang ketiga adalah aliran air tanah. Aliran terjadi di bawah permukaan air yang terjadi di bawah permukaan air tanah ke elevasi yang lebih rendah, yang akhirnya menuju ke sungai atau ke laut. Begitu ya. Jadi proses aliran air tanah ini lebih lambat daripada aliran antara dengan tingkat kelambatan sampai tahunan. Nah, tiga komponen sangat penting. Ya, dan kalau kamu perhatikan itu ketika musim kemarau tapi ada air hujan, ada air di sungai, itu dari mana? Aliran apa yang terjadi? Nah, bisa jadi nomor 2 atau nomor 3. Hujan itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu dan keluar ke sungainya sekarang, gitu. Ya, tapi kalau aliran permukaan nomor 1 ini, saat itu hujan, saat itulah terjadi limpasan. Oke, ini kalau kita lihat gambarnya, hujan turun, sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian langsung mengalir, aliran permukaan langsung menuju sungai. Ya, ada yang masuk dulu baru mengalir, namanya aliran antara. Ada lagi yang mengalami perkolasi dulu, bergabung dengan air tanah yang sudah ada lalu mengalir. Nah, itu aliran air tanah. Jadi tiga ini adalah tiga jenis limpasan. Biasanya kalau hanya dibilang limpasan sih yang atas saja ya. Tapi sebenarnya itu tiga-tiga ini adalah limpasan. Limpasan permukaan yaitu yang atas, aliran antara yang tengah, dan air tanah ya. Nah,
Dalam analisis hidrologi, aliran bisa dibedakan menjadi aliran langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu aliran permukaan dan aliran antara, sementara tidak langsung adalah aliran air tanah. Oke, ini silakan dibaca. Tipe sungai itu ada 3, sungai perennial, sungai ephemeral, dan sungai intermittent. Sungai perennial ini sungai mempunyai aliran sepanjang tahun. Ya, ini silakan dibaca sendiri. Sungai ephemeral adalah sungai yang mencapai debit hanya apabila terjadi hujan yang melebihi laju infiltrasi. Jadi ada debit sungainya kalau ada hujan melebihi laju infiltrasi. Kalau hujannya itu di bawah laju infiltrasi, berarti hujannya itu masuk semua ke dalam tanah sehingga tidak terjadi aliran. Sementara sungai intermittent adalah sungai yang punya karakteristik campuran antara kedua tipe di atas. Oke, kita lihat gambarnya. Ini perennial. Ya, ini perennial. Ketika musim hujan, tinggi elevasi air sungainya segini. Ketika musim kering, tetap ada alirannya, tapi menurun ya elevasinya ya. Dan perhatikan bahwa aliran di sungai itu berkaitan dengan muka air tanah yang ada di sekelilingnya. Makanya sangat penting juga air tanah itu dijaga, karena ketika musim kering dialah yang mengisi sungai. Nah, yang kedua ini adalah sungai ephemeral. Sepanjang tahun ini muka air tanahnya di bawah sungai, ya, sehingga hanya kalau hujan saja baru ada aliran di dalam sungai. Nah, intermittent itu adalah gabungan dari kedua hal ini, kedua sungai ini. Ya, ada beberapa waktu dia ada alirannya, beberapa waktu tidak ada alirannya. Hubungan hujan limpasan. Hujan jatuh di satu das akan berubah menjadi aliran di sungai. Jadi, ada suatu hubungan antara hujan dan debit aliran yang tergantung pada karakteristik das. Hujan dapat diukur dengan cara yang sederhana. Data hujan biasanya jauh lebih banyak daripada data debit. Maka perlu dicari bentuk persamaan debit aliran sebagai fungsi curah hujan berdasarkan kedua jenis data yang tercatat dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau kita sudah bisa menghubungkan hujan dengan debit, kita catat semua waktunya, maka dapat sebuah persamaan. Dengan didapatnya persamaan tersebut dapat diperkirakan debit berdasarkan data hujan pada waktu di mana tidak ada pengukuran debit. Ya, misalnya satu hari ini hujan sekian, kita ukur debit sekian. Besok hujan sekian, debit sekian, akhirnya dapat persamaan. Sehingga ketika di waktu-waktu turun hujan, kita langsung bisa perkirakan, oh debitnya akan jadi seperti ini. Gitu. Jadi bentuk hubungannya seperti ini. Q sama dengan B, P kurang PA. P adalah kedalaman hujan, PA adalah kedalaman hujan kalau di bawah nilai tersebut nggak akan terjadi limpasan. Berarti ini nilai batasnya ya. B adalah kemiringan garis dan Q adalah kedalaman limpasan. Ini berdasarkan grafik ini. Ya. PA itu ada, ini kan hujan di sumbu X dan Q di sumbu Y. PA itu seperti ini dia. Jadi kalau hujannya jatuh sekian, maka tidak akan ada debit. Makanya sini debitnya 0, Q-nya 0, 0, 0, 0. Tapi setelah melewati PA, maka baru terjadi debit. Ya. Nah, hubungan antara PA, P, dan Q seperti ini. Q dengan B, P kurang PA. B adalah ini. B itulah perbandingan dari delta P per delta Q. Ini kalau kamu belajar kalkulus, mungkin bisa lebih cepat mengerti ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsentrasi aliran. Ini adalah, anggaplah sebuah das. Apa pengertian das? Jangan lupa. Ya, das itu suatu area di mana ketika air titik hujan jatuh di sembarang tempat di das tersebut, dia akan keluar ke titik yang sama. Jadi dimanapun terjadi hujan di daerah das ini, dia akan keluar di A. Oke. Nah, air hujan jatuh seluruh daerah tangkapan akan terkonsentrasi atau mengalir menuju suatu titik kontrol, yaitu A. Ya. Debit
di A akan jadi maksimum apabila hujan yang jatuh di seluruh daerah telah mencapai semuanya ke titik A, ya, pada waktu yang sama dengan waktu konsentrasi. Nah, di sini kita akan punya definisi waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi atau TC adalah waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk mengalir dari titik terjauh di dalam daerah tangkapan atau das sampai dengan titik yang ditinjau, yaitu outletnya, tempat keluarnya. Waktu konsentrasinya ini bergantung pada karakteristik daerah tangkapan, tata guna lahan, jarak lintasan air dari titik jauh sampai stasiun yang ditinjau. Jadi waktu konsentrasi adalah waktu dari terjauh, waktu titik hujan terjauh menuju A. Di sini mana yang terjauh dari A? Anggaplah mungkin di sini ya. Jadi ketika hujannya itu di sini, air ini kalau ngalirnya berapa lama waktunya ke A, itulah waktu konsentrasi. Nah, konsentrasi aliran di suatu das dapat dibedakan menjadi 3 tipe tanggapan das. Yang pertama, aliran terkonsentrasi, yang kedua superkonsentrasi, dan yang ketiga adalah subkonsentrasi. Silahkan dibaca sendiri pengertiannya. Saya langsung jelaskan di grafik ini. Ini adalah tipe aliran yang terkonsentrasi. Ini adalah gambar hidrograf. Ingat ya, hidrograf adalah grafik atau kurva yang menghubungkan antara waktu dengan parameter aliran. Parameter aliran itu bisa debit, juga bisa hujan. Nah, sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah Q kalau yang untuk grafik di bawah, dan kalau untuk petak di hujan di sini ya adalah intensitas hujannya. Oke. TC adalah waktu konsentrasi, time of concentration. TR adalah time of rain, waktu terjadinya hujan. Jadi aliran yang terkonsentrasi berarti hujannya ini terjadi sama dengan waktu konsentrasi. Oke. Jadi ketika hujannya berhenti, ini kan di waktu sini kan hujan nih, hujan, sehingga air terus bertambah, naik, bertambah. Ini kan debit ya, debit makin tinggi. Tapi di sini hujannya berhenti, sehingga debit tidak akan tambah naik karena tidak ada tambahan hujan, tapi dia akan terus menurun. Maka TR-nya sama dengan TC, berarti itu aliran terkonsentrasi. Kalau aliran superkonsentrasi, waktu hujannya lebih lama daripada waktu konsentrasi. Ya. TR lebih besar daripada TC. Kenapa grafiknya seperti ini? Karena debit puncaknya udah sampai ke sini. Ya, debit puncak sudah di sini, sehingga walaupun hujannya terus bertambah, debit yang terjadi tidak akan melebihi debit puncak, cuma dia akan bertambah lama saja di puncak tersebut. Ya, ketika hujannya berhenti, maka debit nggak akan bertambah, tapi justru berkurang pelan-pelan. Oke. Nah, yang ini aliran subkonsentrasi. Artinya TR lebih kecil daripada TC. TC kan segini, tapi hujannya terjadi hanya segini. Jadi TR-nya lebih kecil daripada TC, sehingga debit puncaknya pun tidak mencapai debit puncak yang sebenarnya, ya. Tapi udah keburu berhenti hujan dan akhirnya turun. Oke. Nah, ini saya akan perkenalkan sebuah metode rasional. Ini adalah untuk memperkirakan debit puncak yang ditimbulkan oleh hujan deras pada daerah tangkapan atau das yang kecil. Metode ini untuk mencari Q, debit puncak. Debit puncak itu sangat penting untuk memperkirakan misalnya drainase, perkirakan bangunan pengendali banjir, dan lain-lain. Tapi syaratnya dasnya kecil. Suatu dasnya disebut kecil apabila distribusi hujan dapat dianggap seragam dalam ruang dan waktu, dan biasanya durasi hujan melebihi waktu konsentrasi. Tapi ada juga yang bilang bahwa das
kurang dari 2,5 km kuadrat dapat dianggap sebagai das yang kecil. Ini sangat-sangat sederhana. Ya. Rumusnya cuma Q sama dengan 0,278 CIA. Gampang diingat. Ingat aja ini agen intelijensi Amerika. 0,278 ini dapat dari 3,6. Tetapi ingat, nanti ada variasi rumus ini yang lain. Yang harus kamu ingat adalah kalau di rumus hidrologi kamu harus masukkan satuan pada variabel-variabel yang ada di rumus tersebut seperti penjelasan di rumus tersebut. Jadi kalau kamu mau Q-nya yaitu meter kubik per detik, maka kamu harus masukkan C tidak ada satuan, I dalam mm per jam, dan A dalam kilometer kuadrat. Jadi kalau pakai rumus ini, kalau kamu ketahui A-nya, luas daerahnya hektar, maka kamu harus ubah dulu ke kilometer kuadrat. Atau kalau kamu tahu I-nya diketahui di soal adalah mm per hari, maka kamu harus rubah dulu ke mm per jam. Kalau kamu masukkan mm per jam dan kilometer kuadrat, maka dia akan jadi Q-nya dalam meter kubik per detik. Oke. Walaupun kalau kamu lihat, oh kan beda ya, kok bisa mm per jam dikalikan kilometer kuadrat, kok hasilnya ini. Tapi nilai konversi ini sudah ada di 0,278 ini. Jadi masukkan seperti apa yang diminta oleh soal. Nah, tadi kan ada nilai C. C itu adalah koefisien aliran. Koefisien aliran itu tergantung pada jenis permukaan lahan. Lihat di tabel. Contohnya kalau daerah rumput tanahnya gemuk, datar 2% kemiringannya, C-nya antara 0,13 sampai 0,17. Nah, kita ambil yang mana? Boleh ambil yang tengah misalnya, atau juga bisa dilakukan pencarian dulu berapa koefisien aliran di daerah tersebut. Ya. Kalau kita hitung koefisien aliran C untuk jalan beton. Nah, ini berarti kamu perhatikan bahwa untuk setiap daerah yang tertutup, semakin tidak mungkin infiltrasi, maka semakin tinggi. Ya, kamu lihat, kalau tanah pasir datar, ini kan masih tanah ya, ada rumput, jadi koefisiennya masih kecil lah. Ya, kamu bandingkan dengan jalan beraspal, misalnya 0,7 sampai 0,95. Maka kalau kamu masukkan C ini ke dalam rumus ini, maka semakin besar C, maka akan semakin besar debit. Jadi itulah fungsi tata guna lahan di situ. Ya, semakin kamu buat perkerasan, semakin ditutup tanahnya dengan jalan, dengan beton, dengan bangunan, maka semakin tinggi debit banjir, semakin besar kemungkinan banjir. Oke, dalam persamaan model metode rasional tersebut, intensitas hujan diperoleh dari kurva IDF atau dari rumus Mononobe. Ini salah nih, Mononobe harusnya ya. Nanti kurva IDF kita bahas di bab-bab berikutnya. Dan intensitas hujan di sini adalah intensitas curah hujan rata selama waktu tiba banjir. Di Jepang, Dr. Mononobe telah menetapkan rumus perkiraan intensitas hujan untuk lama curah hujan sembarang dihitung dari curah hujan harian. Inilah intensitas hujan. R24, R adalah curah hujan harian atau hujan selama 24 jam per 24 dikali 24 per TC. TC lah waktu konsentrasi dalam jam. Jadi kalau diketahui menit, rubah dulu ke dalam jam baru masuk ke rumus, dipangkatkan 2/3. Ini buat apa, Pak? Rumus ini kalau kamu nggak punya hujan yang tercatat secara otomatis, kamu catatnya manual. Kalau hujan manual, kamu kan akan meletakkan penakar hujan di satu tempat, kemudian dicatat satu hari satu kali, biasanya jam 7 pagi misalnya. Ya, ketika kamu ambil penakar hujannya, kamu hitung volumenya. Nah, volume hujan itu kamu kan hanya tahu
bahwa hujan sebesar itu terjadi selama 24 jam ke belakang. Kamu nggak tahu jam berapa hujannya, ya kan? Kamu nggak tahu juga berapa intensitas hujannya. Kamu hanya tahu volume hujannya. Jadi kalau mau mencari berapa intensitas hujannya, masukkan rumus ini dengan R24 adalah curah hujan selama 24 jam. Yaitu data penakar hujan manual tadi. Sementara TC-nya ini adalah waktu konsentrasi di daerah tersebut. Oke, kita masuk ke bagian hidrograf. Hidrograf adalah, sudah jelas di depan sebenarnya, kurva yang beri hubungan antara parameter aliran dan waktu. Biasanya waktu di sumbu X, parameter aliran di sumbu Y. Parameter tersebut bisa berupa kedalaman aliran atau debit aliran. Bisa jadi H, elevasi, atau Q, debit. Jadi ada dua macam hidrograf muka air dan hidrograf debit. Hidrograf muka air dapat ditransformasikan menjadi hidrograf debit dengan menggunakan rating curve. Rating curve itu nanti kita pelajari di bagian yang lain. Jadi untuk selanjutnya, ketika saya bilang hidrograf, maka yang dimaksud adalah hidrograf debit, kecuali dinyatakan lain. Nah, hidrograf ini mempunyai 3 komponen pembentuk, yaitu aliran permukaan, aliran antara, dan aliran air tanah. Jadi hidrograf itu kan ini waktu, di sini adalah Q debitnya, ya. Nah, ketika kita gambar berapa debit yang terjadi di sungai, sebenarnya itu adalah dari 3 aliran, kan? Nah, permukaan, antara, dan air tanah. Jadi kalau ada suatu hidrograf, kita nggak tahu apakah itu semuanya dari aliran permukaan, aliran antara, atau air tanah. Ternyata tidak, itu harus terdiri dari 3 tersebut. Nah, komponen hidrograf silakan kamu pelajari sendiri. Ini sisi naik apa, sisi turun apa, dan akhirnya sisi apa. Nah, komponen hidrograf tadi kan sudah kita katakan bahwa limpasan itu ada 3, sehingga sebenarnya yang terjadi seperti ini, ya. Ini adalah hidrograf karena aliran permukaan, ini adalah hidrograf karena aliran antara, ini adalah hidrograf karena aliran air tanah. Jadi superposisi ketiganya ini menjadi seperti ini, ya. Nah, apabila sebelum terjadinya hujan sungai mengalirkan air karena adanya sumbangan dari aliran air tanah, maka bentuk hidrograf seperti gambar 610 yang ini. Jadi sebelum terjadinya hujan itu biasa digambar peta seperti ini, ya. Inilah durasi hujan. Kalau tingginya adalah intensitas hujannya atau kedalaman hujannya berapa. Jadi semakin deras hujan semakin tebal, ya. Semakin lama hujan maka semakin panjang kotaknya, ya. Nah, ini kan hujannya di sini nih, mulai hujannya, ya kan? Nah, ini sebelum hujan ada air di sungai. Nah, berarti ini adalah aliran dasar. Aliran dasar itu adalah aliran yang mengalir di sungai sebelum terjadinya hujan. Oke, aliran dasar itu biasanya aliran air tanah. Nah, jadi ketika kita ada hidrograf, kita kadang-kadang harus memisahkan hidrografnya. Kita mau tahu yang mana aliran permukaan murni, yang mana aliran dasar. Ya, aliran dasar biasanya ya seperti saya bilang tadi, ini dia nih. Aliran dasar itu segini. Berarti gara-gara hujan, ini dia sebenarnya yang di atas ini, ya, kira-kira. Yang di bawahnya kan aliran dasar. Nah, ada beberapa metode memisahkan hidrograf. Ini hanya untuk bahan pengayaan aja. Jadi ini mungkin nggak akan saya tanyakan di ujian. Jadi ada cara A ke B langsung dipotong nih, sehingga aliran langsungnya lah yang atas saja, yang bawahnya adalah aliran langsung. Ada juga metode yang kedua, ini ada titik C di sini. Ada juga metode ketiga. Kamu silakan pelajari di sini, ya. Nah, kita masuk ke hujan efektif dan aliran langsung. Hujan efektif atau effective rainfall atau hujan lebihan sebenarnya sudah diberitahukan minggu lalu, kalau nggak salah, ya, atau beberapa minggu yang lalu. Apa pengertiannya? Hujan efektif itulah hujan lebihan
atau bagian dari hujan yang langsung menjadi aliran langsung di sungai. Langsung menjadi aliran langsung. Jadi hujan efektif juga bisa dicari seperti ini. Hujan total yang jatuh dari permukaan tanah dikurangi kilangan air. Kilangan airnya bisa jadi air yang masuk dalam tanah atau air yang menguap. Jadi air total yang mengalir di atas permukaan tanah dan langsung masuk ke sungai, itulah hujan efektif. Untuk hujan deras yang terjadi dalam waktu singkat, penguapan dapat diabaikan. Oke. Nah, hujan yang jatuh di permukaan tanah adalah fungsi waktu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk histogram. Ya, histogram ini kayak gambar hietograf. Histogram hujan efektif diperoleh dengan mengurangi kilangan air terhadap histogram hujan total. Histogram hujan efektif ini sangat penting dalam analisis hubungan hujan limpasan. Dan untuk mendapatkan hujan efektif perlu dicari besarnya kehilangan air. Nah, salah satu cara untuk mencari kehilangan air untuk menghitung aliran langsung adalah dengan menggunakan metode indeks infiltrasi seperti yang telah dijelaskan dalam bahasan infiltrasi. Nilai phi index adalah laju kehilangan air rata-rata disebabkan karena infiltrasi, tabungan permukaan dan penguapan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya phi. Untuk mencari indeks infiltrasi diperlukan data debit aliran. Ini sebenarnya sudah diajarin di metode infiltrasi. Ya, tapi akan dikaitkan dengan perhitungan di contoh soal di LK nanti. Oke, saya akan jelaskan lembar kerja setelah ini ya. Baik, ini adalah lembar kerja 7. Saya akan jelaskan yang nomor 10. Nomor 10 ini memang soal yang cukup panjang ya. Das Cemoro luasnya 13,48 km². Ada data hujan dan data debit yang terjadi tanggal 15 sampai 16 Februari, ada 2 hari berarti di tabel. Ditanya hidrograf, berapa hidrograf aliran langsung, berapa indeks infiltrasi, dan buatlah histogram hujan efektif. Soal yang diketahui adalah soal ini sebenarnya. Ya, hari pertama tanggal 15 jam 8 hujannya tidak ada, tapi ada aliran di sungai yaitu 0,094. Jam 9 juga tidak ada hujan, tapi ada aliran di sungai 0,094. Jam 10 seperti itu juga. Jam 11 baru mulai hujan, hujannya yaitu sebesar 4,43 mm. Debitnya 0,559. Di jam 12 turun hujan sekian, debit di sungai sekian, begitu seterusnya. Jam 18 hujannya terakhir 4,9 mm, terjadi debit aliran di sungai 5,066. Jam 7 nya sudah berhenti, debit aliran di sungai masih terjadi sekian, begitu seterusnya. Nah, yang ditanya tadi adalah hidrograf aliran langsung ya, berarti kamu yang perlunya adalah cari ini. Itulah dia jawabannya. Berapa? Ditanya hitung hidrograf aliran langsung. Itu berarti ditanya berapa debit aliran langsung setiap waktu atau setiap jamnya. Yaitu ya ini isian yang di sini, di sini, di sini, di sini, di sini itu berapa. Cara mencarinya ini, cari menggunakan tabel dan hitungan. Ya, ke tabelnya dulu. Isi dulu berapa aliran dasar di sini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa aliran dasar itu adalah aliran yang terjadi di hidrograf sebelum terjadi hujan, atau aliran yang terjadi di sungai sebelum terjadinya hujan. Ini kan hujan jam 11. Sebelum terjadinya hujan, ini kan hujannya 0. Ini terjadi debit di sungai, berarti aliran dasarnya yaitu 0,094. Nah, aliran langsung adalah aliran yang terjadi karena hujan dikurangi sama aliran yang memang ada kalau nggak ada hujan, yaitu ini. Jadi debit terjadi di sungai dikurangi aliran dasar.
Berarti ini semua dikurangi satu nilai ini saja, berapa hasilnya di sini? Taruh. Nah, kalau di yang pertama kan 0,094 dikurangi 0,094, ya berarti 0 dong. Tidak ada aliran langsung. Di sini juga tidak ada aliran langsung, di sini tidak ada aliran langsung, di sini sudah mulai ada. Ya. Kurangkanlah 0,559 dikurangi 0,094, taruh di sini. Begitu seterusnya, ini dikurangi ini, taruh di sini. Ini dikurangi ini, taruh di sini. Begitu sampai habis. Oke. Dan kamu jumlahkan di sini, ya. Kalau kamu jumlahkan itu adalah berarti total volume aliran langsung berapa di sini. Itu satuannya adalah berapa satuannya? Meter kubik per detik. Ya, karena kan 0,094 ini kamu ambil dari sini. Ini kan meter kubik per detik nih. Dan ini adalah meter kubik per detik, kamu kurangkan meter kubik per detik. Jadi sini meter kubik per detik, kamu jumlahkan di sini meter kubik per detik. Nah, sudah dapat, itu adalah V-lim ya. Ini adalah V-lim. V-lim itu berarti volume limpasan. V-limnya ini masukkan ke sini. Kamu rubah dulu ke meter kubik per detik. Ini dapatnya berapa? Satuannya kan meter kubik per detik. Jadi kalau dikali dengan 3600 detik per jam, kenapa dikali ini? Karena kan ini kan per jam masing-masing. Ini kan per jam masing-masing. Sehingga ketika kamu jumlahkan ini juga masih ada per jamnya. Oke. Jadi total yang kamu V-lim tadi di situ dikalikan 3600, nah dapatnya berapa? Ini saya backkan dulu. Dapatnya nanti dalam satuan meter kubik. Ya. Nah, kedalaman limpasan seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi, Q-lim itu adalah volume dibagikan luas. Ya. Volume limpasan dalam meter kubik kan ini nanti nilainya di sini. Ambillah nilai berapa? Meter kubik ya, dibagi dengan luasnya. Luasnya berapa? 13,48 km kuadrat. Kamu rubah dulu ke dalam meter kuadrat ya, di sini diketahui A. Ini kan 13,48 km kuadrat. Berapa jadinya? Nah, ini nanti volume limpasan dibagi dengan yang di sini nih dalam meter kuadrat. Dalam meter kuadrat berarti nanti hasilnya itu akan menjadi meter. Karena meter pangkat 3 dibagi dengan meter kuadrat. Dapat meter. Dari meter ini kamu bawalah ke milimeter supaya jadi hasilnya itu milimeter ya. Waduh, ini saya hilang. Nih. Oke, jadi di sini harus milimeter. Ikut aja apa yang ada di itu ya, harus jadinya milimeter. Kedalaman limpasan. Oke. Nah, itu pertanyaan pertama, hitung hidrograf aliran langsung, sudah dapat. Jawabannya adalah masing-masing ini, masing-masing di sini. Itulah hidrograf aliran langsung. Hidrograf kan gambar grafiknya. Cara menggambar grafiknya kan kamu harus tahu di sumbu Y-nya berapa. Waktunya sekian. Nah, sumbu X, sumbu Y-nya ini. Jadi dengan data inilah kamu bisa menggambar hidrograf aliran langsung. Oke. Nah, pencarian V limpasan tadi sama Q limpasan di sini itu untuk mencari hujan efektif. Karena pertanyaannya juga ditanya histogram hujan efektif. Untuk mencari histogram hujan efektif, cari dulu indeks infiltrasi ya. Jawaban nomor 2 yaitu ini, indeks infiltrasi. Carinya itu di sini, di nomor B. Setelah selesai mencari indeks infiltrasi itu hasilnya kamu masukkan ke sini.
Setelah dapat, baru nanti kita bisa mencari hujan efektif. Nah, saya jelaskan yang bagian B. Mencari indeks infiltrasi seperti di bahasan sebelumnya menggunakan metode coba banding. Misalkan dulu indeks infiltrasinya berada di antara nilai hujan di tabel di atas. Ini kan hujannya ini nih, 4,43, D2, 36, 35. Kalau soal indeks infiltrasi yang lalu, yang di LK yang lalu, yang di bagian di bab infiltrasi, itu kamu memisalkan, ya kan? Indeks infiltrasi misalkan berada di antara 0,5 sampai 1, atau misalkan antara 1 sampai 1,5. Tapi karena data di lapangannya adalah ini, maka kamu misalkan dulu berada di antara dua hujan indeks infiltrasinya. Ya, hujannya harus berurutan. Berurutannya maksudnya dari yang kecil ke yang besar, bukan dari urutan terjadinya. Ya, jadi kamu bisa misalkan indeks infiltrasi, nah ini ya. Misalkan indeks infiltrasi berada di antara dua nilai hujan. Berapa kira-kira? Ya harus coba dulu. Ini kan hujannya ada 4,43, ada 32, 36, 35. Paling besar mungkin adalah 36. Paling kecil 4,43. Nah, habis 4,43 kan 4,9. Kemudian apa? 17. Kemudian 19. Habis 19 apa? 32,4 ya. Saya misalkan aja antara 19,31 sama 32,4. Dia biasanya cenderung di tengah-tengah sih. Berarti ini berada antara 19,31 dan di atas 19 berapa? 32,4. Ya. Nah, kalau demikian, maka kamu misalkan dulu kan. Kamu misalkan hujan yang di atas 19,31 itu dikurangi semua dengan phi ini. Caranya adalah kamu misalkan dari sini, dari atas 4,43 kan lebih kecil daripada nilai ini, jadi nggak dipakai. 32,4 lebih besar daripada indeks infiltrasi yang dimisalkan di sini. Karena kan dimisalkan di sini indeks infiltrasi di bawah 32,4, berarti bisa 32,4 dikurangi indeks infiltrasi dikalikan 1 jam. Ini dikurangi dengan bukan dikurangi ya, ditambah ya. Dan hujannya pokoknya yang lebih besar daripada P index yang kita misalkan di sini. Kalau lebih besar dari 32,4 maka dikurangi semua dengan indeks infiltrasi ini. Kemudian yang hujan kedua berapa? 36,59. 36,59 kurang indeks infiltrasi dikalikan 1. Satu ini apa Pak? Satu itu jamnya kan, 1 jam nih. Kalau 12 kan 12 sampai jam 13 sebenarnya. Kalau ini jam 13 sampai jam 14 sebenarnya. 1 jam tambah begitu terusnya sampai selesai nih. Kalau misalnya dia udah 19,31 enggak masuk ke nilai ini. Jadi enggak dimasukkan ke sini ya. Berarti 35,52 sama ini aja. 32,54. 35,52 kurang indeks infiltrasi tambah berapa tadi? 32,54 kurang indeks infiltrasi disama dengankan ini adalah limpasan Q, limpasan langsung ya, sama seperti yang contoh soal di bagian infiltrasi.
Q-limnya berapa? Kedalaman limpasannya. Ya ini yang ada di sini tadi dalam bentuk mm. Karena kan nilai hujan yang kamu masukkan sini juga mm. Jadi sini berapa mm? Anggaplah misalnya 100 mm. Maka kamu selesaikan persamaan ini supaya mendapat berapakah indeks infiltrasinya, berapa dapatnya. Nanti kalau misalnya dapatnya adalah berada di antara ini seperti perkiraan kita, berarti hasilnya benar. Anggaplah misalnya 20 ya, ketemu. Karena ini benar, kan 20 nih. Benar kan, 20 ini berada di antara 19,31 dan 32,4, benar kan? Kalau benar berarti nilai 20 ini benar. Tapi kalau salah, misalnya dapatnya P-nya adalah 17. Berarti ini kan salah ini. 17 itu harusnya di bawah 19,31. Sorry. P indeksnya lebih kecil daripada 19,31. Berarti anggapan kita di sini salah. Kalau itu salah, berarti ini salah. Jadi kita harus memisalkan kembali. Misalkan ulang. Misalkan kalau di segmen ini sudah 19,31 sama 32,4 sudah. 19 sama 32,4 udah. Bisa jadi antara 32,4 sama 32,54. Dites lagi. Coba deh banding. Coba ya. Atau kamu boleh juga mulai dari sini dulu. 17,73 sampai 19,31. Kamu turunkan berarti. 19,31 di sini. Ini adalah 17,73 ya tadi. Ya. Kalau kamu misalkan seperti ini, maka buat lagi persamaan seperti ini juga. Jadi semua nilai hujan yang ada di sini di atas 17,73 semuanya dikurangkan terhadap indeks infiltrasi. Oke, disama dengankan Q-lim. Dan temukanlah berapa indeks infiltrasinya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti kalau udah dapat indeks infiltrasinya, taruh di sini. Anggaplah misalnya 18 mm. Ya. Nah, setelah dapat di bagian B, pindahkan indeks infiltrasi itu ke sini. Setelah itu kita akan menghitung hujan efektif. Hujan efektif itu adalah hujan yang ada dikurangi indeks infiltrasi. Oke, di sini kan nggak ada hujan nih, maka di sini nggak usah dicari. Sementara ini kan 4,43 dikurangi 18, jadinya kan negatif, maka nggak usah, biarin aja. Sementara 32,4 dikurangi 18, berapa hasilnya? Taruh di sini. Jadi intinya adalah hujan kurang P index. Hujan adalah yang ini, P index adalah yang ini. Taruh hasilnya di sini. Nah, nanti yang nggak ada datanya nggak usah, atau yang lebih kecil daripada P index itu nggak usah. Kemudian kamu jumlahkan di sini nanti, ya. Itulah dia jumlah hujan efektif yang menjawab ini, berapa histogram hujan efektif. Oke, segitu aja. Ada juga petunjuk di sini. Menghitung hujan efektif, cara isi kolom 5 dengan hujan, yaitu kolom 2 dikurangi P index yang berdapat di bagian B ya. Untuk ngecek benar nggak hitungan kita, bandingkan nilai hujan lebihan total di kolom 5 dengan kedalaman limpasan langsung. Nah,
jadi ini nilai ini kamu bandingkan dengan Q-lim yang di sini. Benar nggak? Kalau sama nilainya berarti hitungannya sudah benar. Ya, kamu jumlahkan yang di sini berarti yang ada nilai di sini nih. Nah, jumlahkan semua itu disama dengankan ini. Benar nggak? Q-lim. Kalau benar berarti sudah betul hitungannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.